Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Bible and Coffee ini. Kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena kita percaya Yesus sendiri katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk setiap hari mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kenapa kita merenungkan firman Tuhan? Yang pertama, karena dunia semakin hari semakin jahat. Kita perlu firman, kita perlu kekuatan, kita perlu pengharapan untuk menjalankan hari-hari hidup ini yang semakin hari semakin tidak mudah. Yang kedua, kenapa kita perlu firman Tuhan? Dengan firman Tuhan kita dibersihkan. Semakin hari kita semakin dimurnikan, semakin hari kita semakin dibentuk menjadi sempurna, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita perlu firman Tuhan? Agar kita tidak terjatuh dalam kegelapan. Karena firman Tuhan katakan, firman-Mu terang bagi kakiku, pelita bagi langkahku. Sehingga kita tidak terantuk oleh batu, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Kita perlu firman Tuhan setiap hari. Sama-sama bilang sama saya, setiap hari saya perlu firman. Amin saudara. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak juga setiap umat Tuhan, kalau kita sudah merasa diberkati melalui renungan-renungan yang ada dalam program Bible and Coffee ini, ayo saatnya kita jadi berkat juga. Minimal dari kita membagikan renungan firman Tuhan yang kita dapati dan kita merasa diberkati di dalamnya. Ayo bagikan. Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai saudara untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan bukan cari orang yang hebat, Tuhan tidak cari orang yang pintar, Tuhan tidak cari orang-orang yang memiliki segala sesuatu, Tuhan cari orang yang mau. Asalkan ada kemauan, asalkan kita mau, Tuhan bisa pakai kita. Sama-sama bilang sama saya mau. Amin. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita akan dengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab hari-hari yang kami lalui, kami jalani semua karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan kembali merenungkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu, berikan kami hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan bilang begini, inilah keberanian percaya kita kepadanya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, untuk percaya kepada seseorang, untuk percaya kepada sebuah pribadi, kita mesti memiliki keberanian. Sama-sama bilang sama saya, mesti ada berani. Iya dong. Kalau kita nggak memiliki keberanian untuk percaya, maka kita sulit untuk mempercayai hidup kita kepada seseorang. Contoh sederhana, kita mengambil sebuah keputusan untuk mengikuti asuransi yang ditawarkan kepada kita. Asuransi kehidupan saudara, yang setiap bulan kita buang uang di sana, kita taruh uang di sana, kita kasih uang kepada asuransi tersebut. Saya berani pastikan bahwa sebagian besar kita bukan karena mengenal asuransinya, tapi karena mengenal pribadi yang menawarkannya. Setuju ya saudara ya? Jadi ketika kita percaya kepada seseorang, maka butuh keberanian. Nah, firman Tuhan bilang begini, inilah keberanian percaya kita kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus, kita berani mengambil sebuah keputusan untuk percaya kepada Yesus. Kenapa? Alkitab bilang begini, yaitu bahwa Yesus, bahwa Allah, bahwa Tuhan, Ia mengabulkan doa kita. Oh haleluya. Dia Tuhan yang mendengar doa kita. Dia Tuhan yang mengabulkan doa kita. Dia Tuhan yang menjawab doa kita tepat pada waktunya. Makanya setiap pagi selain saya membagikan renungan singkat dalam program Bible and Coffee di YouTube channel saya juga mengadakan ibadah doa pagi setiap hari saudara. Dan saya adakan di Facebook saya, Glenn Latuheru. Jadi kalau saudara dikasih dalam Tuhan, rindu untuk bergabung bersama-sama di mana ada pujian, penyembahan, bahkan ada juga perenungan firman Tuhan di sana dan doa-doa yang kita naikkan. Karena saya percaya firman Tuhan ini, kita percaya kita kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan mengabulkan doa kita. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah keberanian kepercayaan kita kepada Yesus, yaitu bahwa Yesus mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Lihat saudara, kita minta, kita berdoa, tapi kita berserah. Kenapa? Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Itu yang Yesus ajarkan buat setiap kita.
Ayat 15, perhatikan. Dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja ya yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperolehnya. Segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Lihat saudara. Jadi ada langkah iman untuk percaya bahwa apapun yang kita doakan kepada Yesus sudah kita terima. Nah, hal ini terkonfirmasi dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Dalam Markus pasal 11 ayat 24. Yesus sendiri bilang dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, perhatikan, apa saja yang kau minta dan doakan. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Haleluya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, lihat. Alkitab jelas katakan bahwa saya punya keberanian untuk percaya kepada Yesus karena Yesus menjawab doa saya, Yesus mengabulkan doa saya. Dan kalau Yesus mengabulkan doa saya, maka saya juga percaya bahwa saya akan memperoleh segala sesuatu yang saya minta kepadanya. Haleluya. Ini yang menjadi keberanian kita. Itu sebabnya saya yakin betul, saya percaya betul bahwa doa kita setiap hari tidak ada yang sia-sia. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang sia-sia dalam saya berdoa. Ya, sekalipun mungkin engkau melihat, tapi pendeta, saya berdoa buat suami saya belum ada perubahan. Saya berdoa buat istri saya belum ada perubahan. Saya berdoa buat sakit penyakit saya belum ada perubahan. Bahkan saya lihat justru kayaknya seakan-akan tambah parah, pendeta. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan tertipu dengan apa yang kau lihat. Makanya Rasul Paulus bilang, kita hidup bukan karena melihat. Kita hidup karena apa? Yes, karena percaya. Seringkali apa yang kita lihat, yang kita dengar menipu kita. Seringkali apa yang kita lihat, yang kita dengar tidak sesuai, berjalan dengan apa yang kita doakan. But it's okay. It's okay. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, sudah dikasih dalam Tuhan, mengalami hal yang sama. Daniel sudah berdoa, kita mencatat 3 kali sehari menghadap tahta kudus Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tetap dilempar dalam gua singa. Tapi di dalam gua singa Tuhan sertai. Sadrak, Mesak, Abednego beriman percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Apa yang terjadi? Tetap dilempar dalam dapur api. Tapi di tengah-tengah dapur api Tuhan tolong. Terkadang kita berdoa agar Tuhan meluputkan kita dari masalah. Tetapi kalau Tuhan izinkan masalah itu menghampiri hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita dan tidak menjawab doa kita, saudara. Justru terkadang kita melihat kuasa Tuhan tatkala kita ada di tengah-tengah masalah. Katakan amin. Iya kan? Terkadang kita melihat Tuhan membela kita pada saat kita difitnah. Terkadang kita melihat Tuhan menyembuhkan, kuasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita pada saat kita sakit. Terkadang kita melihat Tuhan bagaimana Dia menghibur kita pada saat kita teraniaya hati kita, saudara. Kita baru bisa melihat Tuhan pada saat kita perlu Dia, pada saat kita cari Dia, kita bisa melihat Dia. Itu sebabnya kalau hari-hari ini engkau sedang berdoa, dan seakan-akan yang engkau lihat, saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik, tidak sesuai kenyataan dengan apa yang kau rindukan untuk terjadi dalam doamu. It's okay. Jangan stres, jangan panik, tetap berdoa. Firman Tuhan katakan, berdoalah senantiasa. Kita gak cukup berdoa sekali, 2 kali, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, saudara. No, kita berdoa every day we pray. Every day we pray. Kita berdoa setiap hari, Kenapa? Karena dengan doa kita mengerjakan perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidup kita. Dengan doa, kita melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dengan doa, kita melihat apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu dikerjakan oleh tangan Allah yang kuat. Haleluya. Dalam dikasih dalam Tuhan, kita berdoa karena ada kepastian dalam doa kita, yakni Yesus menjawab, mengabulkan doa kita. Dan kita percaya doa kita didengar oleh Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diingatkan untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhanlah yang menolong kami untuk senantiasa memberikan hidup kami dan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena itu, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar tangan Tuhan yang kuat yang menopang setiap mereka. Mereka dipelihara oleh anugerah Tuhan. Bahkan mereka terus memiliki hati yang mau dan rindu untuk berdoa. Dengan memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan Yesus menjawab doa setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara.
Haleluya. Dalam doa ada kuasa. Dalam doa ada mujizat. Tetaplah terus berdoa. Dengan kita berdoa, kita lihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidup kita. Haleluya.